Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ceritaku, Cerita Koperasi dan UKM. Masih bersama saya Gali. Episode kali ini kita udah kedatangan satu disebut UMKM bisa nggak sih ya? Satu UMKM mas ya, UMKM di yang biasanya di Semarang. Udah ada Sure Pictures, Mas Frevio teman-teman. Selamat sore Mas Frevio, gimana kabarnya Mas? Baik Mas. Lagi sibuk apa nih Mas? Sibuk deadline. Oke, Mas Frevio ini jadi di Sure Jadi produser ya? Produser kayak eksternal lah. Oke. Mas Frevio mungkin bisa diceritakan dulu sebagai produsernya Sure nih. Sebenarnya waktu dulu cikal bakal terbentuknya Sure Pictures itu mulai dari tahun kapan, terus ceritanya gimana? Panjang loh ya Mas. Nah, saya siap dengerin. Jadi Sure itu pertama kali berdiri itu belum ada rencana kita bakal jadi kayak gini ya. Mulanya itu di tahun 2017 waktu itu saya pulang ke Semarang, mulai merintis ya. Mulai balik lagi terjun ke industri kreatif, project-project sampai akhirnya ada satu temen yang ngajakin bantuin dong bikin film. Niat awalnya bantu-bantu, terus di situ kita ketemu beberapa orang yang bareng-bareng ngerjain satu film itu sampai selesai. Itu buat programnya salah satu brand rokok lah. Nah di situ saya ketemu pertama kali sama partner saya sekarang. Dia juga baru pulang ke Semarang, belum tahu mau ngapain kita. Terus sampai akhirnya setelah proyek itu selesai, ada satu tawaran proyek untuk bikin satu program di TV lokal. Gak punya tim, akhirnya referensi terdekat ya kita ngajak teman-teman yang kemarin produksian bareng, ada di situ ngobrol, visinya ternyata sama, frekuensinya sama. Akhirnya mulai mikir, ini daripada kita proyek selesai bagi habis nggak jadi apa-apa, gimana kalau dibikin jadi company. Di situ kita mulai develop model bisnisnya yang cocok. Ya biarpun industri kreatif kan tetap harus pikirin sustain ke depannya ya. Iya, betul. Nanti di situ 2018 kita berdiri. Itu berapa orang waktu mulai merintis Sure itu? Waktu itu kita ngobrol pertama kali itu bertiga. Saya Ardian Parasto sama Riko Julian, dan itu kita sama 4 orang lain, itu 7 orang. 7 orang dari pertamanya Sure ya. Dari dulu jalan. Oke. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sebelum direkam kan ternyata Sure ini bahkan sudah membentuk resmi terbentuk dari Sure itu malah setelah ada project dan ceritanya gimana kok? Wah panjang ya. Malah udah dapat bayar dulu lah berarti ya. Jadi sebelum Sure jalan itu kita masing-masing berjalan sendiri. Kita punya pekerjaan masing-masing lah. Pekerjaan masing-masing, freelance sendiri, role semua. Dulu saya sempat ada pitching sama satu brand itu tahun 2015. Di situ kita tender dan saya tender dan kalah. Kalah, cuma akhirnya berjalannya waktu di kontak lagi, kita mulai ngerjain project dari kecil sampai di tahun 2015 itu kan keluar dari Semarang, kerja di agensi, terus fokusnya lebih ke branding, nggak tahu film sama sekali, terus tahu pulang ke sini. Saya nggak tahu film, cuma emang dari dulu suka bikin video, suka bikin desain, gue nggak pernah promosiin kali, nggak tahu gitu. Terus akhirnya dari situlah kita berjalin dari awal pertama kali komunikasi sama si klien ini yang dijaga bertahun-tahun. Sampai akhirnya mereka trust, terus ngasih opportunity tadi. Waktu itu bikin apa tuh Mas dari klien yang pertama? Yang pertama kali? Iya. Pertama kali itu, ini nyebut brand ya Bapak? Boleh. Waktu itu 2014 setelah lulus, saya dapat tawaran pitching untuk Bank Jateng. Untuk iklan Ramadan. Nah di situ kita ngajuin konsep dan lain-lain, cuma belum berhasil lolos, kalah sama yang lebih senior. Terus akhirnya evaluasi dari tender itu konsepnya bagus, menarik, cuma kayaknya masih belum cukup trust kita ke brand itu. Akhirnya kita mulai membangun pelan-pelan
jaga komunikasi, bikin portofolio terus dia dari mereka menawarkan 1 kali project untuk project kecil, yang udah kita bantu, kita kerjain, jadi nggak apapun yang ada di depan mata peluangnya diambil dulu lah. Dari situ mulai kebentuk trustnya, mulai kebentuk identitinya juga di kita sendiri. Karena ada satu momen begitu saya balik ke Semarang lagi, ditawarin lagi kecil dulu, kecil lagi kerjain, habis itu tahu-tahu boom. Apa tuh yang bikin boom waktu itu apa? Program buat net ya titik baliknya dari situ ya. Itu pilihan pertama kali mau diambil sendiri atau mau diambil bareng-bareng. Kalau diambil sendiri dapat gede, jangkanya pendek. Jadi bareng-bareng biar bisa panjang. Oke. Berarti Surrey Pictures ini kan bisa dibilang sebuah kayak production house gitu ya. Kalau production house itu kan berarti itu kan bekerja based on requestnya kalian gitu ya. Kalian punya istilahnya punya campaign atau punya ide apa, dibikinkan produk videonya sama Surrey Pictures gitu. Nah itu berarti kalau misalkan belum, tadi kan Mas bilang kita istilahnya kayak awal-awal itu bikin portfolio dulu segala macam. Berarti portfolio sifatnya apa? Bikin sukarela dulu gitu atau awal mulai kita? Kayak akhirnya membangun trust itu loh. Padahal kalau misalkan belum ada order dari klien, kalau bikin dulu atau? Kalau kita kan saat awalnya emang karena 7 orang ini masing-masing udah sempat punya karir sendiri-sendiri. Oh iya tadi ya. Kita kumpulin tuh portofolio yang pernah kita kerjain, satu yang kita majuin buat meyakinkan kita emang sudah semakin solid nih. Tapi berjalannya waktu itu portofolio itu kita ganti. Diperbarui sama yang benar-benar sama kita kerjakan. Surrey ya, jadi itu cuma buat di awal doang. Setelah udah kebentuk identitinya tim ini kayak gimana, baru portofolio diganti. Jadi apa yang mau kita bikin tuh suka gimana ya, udah pernah jadi ini bosan bikin aja gimana, jadi selalu nyoba nyari yang lain lagi. Nah Mas bisa diceritain ya Mas proses dari awal banget nih. Dari awal banget sebuah production house itu mungkin dari awal dapat job dari klien sama akhirnya produksi entah itu video iklan atau film pendek sampai akhirnya jadi sebuah produk yang bisa dinikmati, itu prosesnya segimana panjang itu bisa diceritain nggak dari dulu ke hilirnya? Dari nyari project ya kan? Dari nyari project kalau kita nyari project. Berarti kan kita kan nyari itunya dulu ya. Kita mau bikin buat siapa nih kliennya gitu. Nyari project ya. Kita tuh selama ini sih berjalannya masih based on rekomendasi. Jadi karena teman-teman Surrey rata-rata anaknya introvert ya, agak malu ngobrol sama orang, jadi ya udah kita coba bikin karya aja yang siapa tahu nih karya bisa bikin impact, terus orang tertarik datang ke kita, masih dengan cara itu sampai sekarang. Jadi begitu kita udah dapat 1 kali kesempatan, gimana caranya bisa ngejawab trustnya mereka, gimana ekspektasi mereka, maksimalin di situ. Biar kalau klien puas, happy, ataupun pihak yang terlibat sama kita happy kan hubungan baiknya bisa jalan lanjut. Nah awal mulai dari masing-masing personal yang punya hubungan baik itu, begitu kita dapat 1 kesempatan kita nggak langsung bikin feel apa yang mereka minta. Jadi kita harus diskusi dulu, bener nggak sih yang mau kalian buat itu sesuai sama kebutuhan. Karena mereka mengeluarkan uang kan investasi mereka ya. Iya, betul. Ya investasi kita jangan sampai dia udah ngeluarin duit salah. Iya. Makanya kadang suka ngobrol dulu sebenarnya itu problemnya apa sih? Yang pengen disampaikan tuh apa? Yang pengen di-solve dari kondisi kalian tuh apa? Dari situ baru kita sesuaiin posisinya. Kalau ternyata misal brand mereka udah gede, marketnya banyak, segmennya misalnya segmen punya uang lah, A plus gitu. Iya. Atau budget produksinya C plus. Nah kan secara image yang dihasilkan mempengaruhi brand mereka. Nah itu kita komunikasiin. Kalau misalnya itu opsinya gini. Jadi lebih ke apa ya, lebih ke diskusi sih.
nggak takut. Dari situ baru tahu problemnya, baru kita bikin apa yang sesuai sama mereka, udah sama-sama setuju baru produksi. Biasanya gitu. Nah kalau proses produksinya tuh berarti kan kayak produksi kan nanti istilahnya butuh talent segala macam, terus mungkin survei lokasi. Prosesnya gimana tuh? Prosesnya kita baru bisa ngelanjutin ke praproduksi setelah naskah kita setlog. Jadi setelah konsep itu jadi, pesannya disetujui sama semua pihak, kita jadi naskah itu disetujui baru kita breakdown. Jadi kadang kalau ditanya bikin ini berapa, waduh ceritanya kayak gimana dulu. Detailnya kayak gimana, bikin versi bisa, retaga dan lain-lain, maka nanti outputnya bakal menyesuaikan ya. Jadi kayak misalnya kita mau bikin, kita udah punya naskah, keluar output ternyata talent yang dibutuhin itu cuma satu. Durasinya nggak panjang, terus lokasinya juga nggak banyak. Nah itu kan udah keluar anggarannya bisa mempermudah perhitungan di lapangan, terus errornya kemungkinan berapa. Jadi lebih ke manajemen produksi kali ya. Setelah ada naskah tadi itu kayak nyari-nyari Surnya berarti ada Sur itu ada berapa orang gitu yang tetap gitu, yang memang satu tim tetap itu. Kalau berapa orang yang tetap, berapa ya? Sekarang sih total orangnya ada di Sur 19 ya. 19 itu udah termasuk kayak yang talent-talentnya. Enggak. Itu apa itu? 19 apa gitu? Itu lebih ke tim production, yang praproduksi, promosi, kreatif gitu. Berarti kayak misal tadi konsep yang buat kliennya itu udah disepakati, nah kalau udah jadi baru kayak nyari tim teknis gitu, baru kayak istilah berarti kayak tim teknisnya itu sifatnya itu ya kayak freelance ya, kayak freelance aja gitu. Yang melibatkan teman-teman di sekitar. Per project aja berarti ya. Jadi nggak semuanya in-house yang ngerjain juga sih, tetap ada campur tangan teman-teman di luar juga, apalagi talent. Talent kan kalau misalnya in-house terus pakainya itu doang kan kliennya bosen ya. Terus belum tentu sesuai sama ceritanya juga. Gitu. Jadi biasanya menyesuaikan sih. Berarti pakai misal butuh talent apa ya, nyari kenalan orang-orang, mencari yang dekat-dekat aja gitu. Orang-orangnya cocok sama cerita. Jadi nggak harus nyari yang followernya banyak nggak. Ya berarti memang passionnya bisa menyampaikan cerita dengan baik sih. Baru opsi kedua kalau misalnya ternyata followernya banyak ya white plus lah. Nah dari sekian proses tadi yang Mas review jelasin, kayak nyari klien, terus lagi flow konsep, naskahnya, sampai ke hal yang teknis tadi. Menurut Mas review, bagian yang paling sulit, bukan paling sulit, paling menantang gitu, bagian yang mana? Paling menantang produksi mas. Produksi apa tuh? Soalnya menentukan produksi itu berhasil ada produksinya, persiapannya kita. Kan biasanya kalau dulu experience sebelum sama Suri ya, saya jalan kerja sendirian, punya cerita di lapangan baru mikir. Lagi dari mana nih? Syutingnya ngomonginnya apa, bisa jadi baru di lapangan itu baru kita mikir akan ada berapa shot. Terus nanti geser semua cahayanya gimana, semua teknis baru di lapangan itu dulu gitu. Banyak yang melakukan gitu ya mungkin teman-teman. Tapi begitu sudah mulai belajar flow produksi ini, di praproduksi misalnya kita survei satu lokasi, kita udah tahu shotnya bakal dari mana, nanti talentnya kayak gimana. Jadi di pra itu bisa mempermudah, meminimalisir resiko waktu kita produksi. Jadi begitu produksi langsung, pagi shotnya ini selesai ganti udah selesai pulang. Itu biasanya yang tentuin detail-detail itu dia kayak di tempat kita harus pakai tempat ini, berapa shot-listnya ada berapa, angle-nya gimana, itu kan bisa. Iya, soalnya ada produser sama DP ya, sama strada juga. Itu berarti itu udah dipikirin dulu sebelum berarti setelah naskah jadi kita mau di breakdown, kita mau eksekusi ini gimana gitu. Bisa diceritain nggak mas? Termasuk saya mungkin saya juga pengen ngerti nih, kayak misalkan kita udah punya naskah, terus breakdownnya itu bisa step-stepnya gimana? Breakdown kan ada banyak macam ya. Misalnya kita breakdown pertama data naskah itu ada
talent. Talentnya ada berapa, dari satu scene satu ada talent yang keluar, misalnya siapa A, terus scene A itu dia megang apa, properti jadinya. Oh itu adegannya ada di ruang makan, lokasi. Itu di background satu semua, jadi itu pagi apa malam jadi jadwal setting setnya. Jadi itu semua di background setiap scene, baru kita susun. Jadi biar kita tahu schedule-nya, pertama kita mau ngambil scene yang mana dulu, di scene itu akan ada berapa shot. Jadi ntar masing-masing departemen bakal fokus ke masing-masing tugasnya sih. Ada yang bikin shot list, di satu scene itu ada berapa shot, di dalam setiap shot nanti ada berapa art, ada berapa talent. Kalau misalnya itu udah rapi sebelum produksi, syutingnya enak. Iya. Soalnya pas syuting pasti akan ada kondisi lain yang bikin wah hujan atau wah apa. Itu juga udah harus siap itu nih ya, planning. Seenggaknya apa yang krusial tadi udah ke plan, jadi kita di lapangan bisa mikirnya lebih enak. Biasanya berapa orang mas yang memberikan itu? Tim termasuk sama talentnya juga atau? Oh enggak, kalau talent nanti workshop sendiri, dia reading naskah. Oh gitu. Talent itu berarti dilibatin kalau udah paralel sih biasanya mas. Oh gitu. Jadi tim artistik nyiapin sendiri, tim kamera yang nge-develop visualnya, apalagi ya. Ya si talent dia workshop latihan adegan, naskah dan lain-lain. Produser yang nyiapin semua lokasi dan perizinan semuanya. Lokasi itu kan berarti juga kadang kan mungkin di naskah kan apa di naskah yang ditulis itu tuh Pak udah tertera jelas lokasinya mana atau sesuai bayangannya? Masih settingnya mas biasanya. Oh gitu. Setting ruang makan. Nah, maksudnya kayak nanti ruang makannya mau kayak gimana kan itu tergantung imajinasi dari. Nah itu nanti director menyampaikan visinya, disampaikan ke teman-teman artistik berdiskusi buat mau lokasi ya. Oh gini kayak gini, kalau lokasinya ini, itu ada referensi yang dikeluarin. Itu menyatukan visi itu yang susah. Iya sih. Yang perlu waktu. Termasuk itu juga berarti ya kayak sorry pada lu dapat pertanyaannya kayak nentuin seberapa dalam tanda kutip mewah cerita itu bakal divisualkan, itu kan berarti tergantung juga dari budget. Betul. Sebenarnya kan sesuai lagi itu. Itu berarti budgetnya udah tentuin di awal dulu atau dari sore nyiapin konsep terus nanti di presentasiin ke klien kayak ada semacamnya beda mas. Kalau misalnya kita mau bikin film sama mau bikin project klien ya. Kadang kalau project klien kita biar nggak kepanjangan prosesnya kan klien juga nungguin ya. Dari setting alokasi yang ada itu kita sesuaikan buat jadi konsep. Tapi kalau dari idealisnya kita bikin film biasanya kebalik tuh. Berpikirnya gitu dari mana ya? Kalau bikin film gitu berarti udah punya konsep dulu baru nanti ngajuin. Siapa nih yang ngajuin sponsor? Sponsor itu berarti ya istilahnya patungan buat produksi ini. Bikin ini produksi ini. Ya, misalnya buat produksi kita harus cari support lokasi, support konsumsi, macam lah, support alat, sponsor alat dan semua hal itu. Cuma kalau dari klien kan nggak boleh ada brand lain. Jadi kebalik alurnya. Iya. Kalau dari klien yang dia punya sekian kita maksimalin jadi konsep. Jadi alurnya ya menyesuaikan di sisi mana kita. Pokoknya saya punya budget sekian nih, mau dibikin kayak gimana disesuaikan budgetnya gitu. Kalau film pendek itu berarti ada semacam itu nggak kayak agenda rutin misalkan dalam 2-3 tahun sore harus produksi sekian film atau gimana? Pengennya sih gitu ya. Ya masih coba membagi waktu juga, merapikan manajemen juga biar bisa mulai geser ke film. Ini kalau dari saya pribadi sih juga masih belajar mas film jujurnya. Karena basicnya kan bukan orang film. Gitu. Kalau dari segi itunya berarti sebenarnya kan udah jalan dari 2017-an, 18-an sampai sekarang kan itu udah kurang lebih 4 tahunan. Itu portfolionya sebagian besar lebih banyak film apa itu video kayak iklan apa yang dari yang based on permintaan klien gitu? Lebih banyak web series, konten, digital konten maksudnya, digital ads gitu, sama ya film baru beberapa sih, belum banyak. Film produksinya lumayan soalnya. Gitu. Soalnya saya malah tahu Sure itu malah dari film. Dari film ya. Waktu itu saya tahu Sure itu
pas itu yang film Pusaran itu. Iya. Nah, itu kebetulan saya ada teman yang follow di Instagram, dia main di situ, jadi kan tahu promosinya lah, pas lagi promosinya itu Pusaran itu. Akhirnya kita mencoba mulai masuk ke film di beberapa tahun lalu ini. Soalnya memang mimpi teman-teman pengennya jadi kayak film ya. Iya. Cuma realistis di awalnya. Berarti mungkin bisa dibilang gini ya, biar kita bisa bikin film, kita nyari uang dari masih kayak gitu. Soalnya nggak punya banyak orang ini yang bikin video-video gitu ya. Daripada pengen tapi nggak apa-apain, mending ada jalan dulu aja. Sekalian nambah portfolio. Nambah networking. Menyalurkan idealisme juga dari video-video yang buat klien itu juga bisa kan. Belajar banyak sih dari proses itu. Kalau itu Pusaran itu berarti film keberapa tuh mas? Film yang dari kita sendiri. Yang diproduksi Sure gitu. Yang beride dari kita sendiri itu film pertama malah kayaknya. Pertama? Setelah itu ada apa lagi? Kalau film sebelumnya ada dokumenter, tapi itu tentang kopi. Kalau yang benar-benar film yang naratif itu habis Pusaran 3 bapak. Oh iya, 3 bapak itu saya juga lihat itunya tuh, lihat promosinya juga. Oke. Gini mas, kalau misalkan kita bicara perseorangannya gitu, kayak mas review kan mungkin sekarang udah istilahnya emang punya minat di perfilman, terus sekarang udah nemu timnya, udah istilahnya udah ketemu circle-nya gitu lah. Tapi misalkan sebenarnya nih, kalau misalkan boleh berbagi tips gitu, kayak di luar sana kan pasti banyak anak-anak muda yang juga punya mimpi yang sama dengan mas review, yang mungkin punya minat, punya bakat di entah nulis cerita, entah mungkin punya bakat jadi aktor, tapi mereka mungkin nggak tahu ini sebenarnya kalau mau menyalurkan itu, kalau buat membangun karir di film gitu tuh harus gimana gitu. Nah kalau dari mas review menjawab pertanyaan itu seperti apa? Nah itu yang kita rasain dulu juga. Dulu tuh sempat mikir gimana ya caranya biar bisa belajar kayak gini ya kalau mau kuliah. Kayaknya udah terlanjur salah jurusan. Dulu apa jurusannya apa kuliah? DKV. Oh DKV. DKV kan lebih fokusnya bukan ke sana ya. Terus akhirnya ya kalau misalnya ditanya roadmapnya kita dulu, kalau roadmapnya kita dulu ya kita tetap konsisten fokus di jalan itu. Maksudnya nggak pengen jadi seniman atau kerjanya ke yang lain, kan jadinya setengah ya. Makanya nggak mungkin tersampai, bisa juga sampai, cuman kalau begitu kita full effort kan bisa jadi sesuatu. Nah dulu yang kita lakuin sih, kita coba tetap ya udah stick ke visi kita, perbaikin setiap yang salah. Nah cuma kan itu prosesnya panjang. Akhirnya kalau dari kita sendiri sih kita pengen seenggaknya teman-teman yang baru mau mulai ini juga bisa dapat kesempatan lebih cepat dibanding yang kita dulu. Kira kita membuat sebuah movement namanya Taruna Liar. Itu movement buat belajar audiovisual for free ke teman-teman yang ada di Semarang atau sekitarnya yang mau terlibat lah. Jadi di situ ya udah itu playground lah, mau bikin apa ayo bikin bareng. Itu sisi idealis kita taruhnya di situ. Visinya sama, jadi itu mungkin bisa jadi salah satu jalan ya. Tapi buat jalan yang lain masih banyak. Ada yang mau belajar ke festival bisa, mau mendekat ke eksibitor film bisa, atau mau freelance wedding dulu juga bisa. Nanti endingnya kemana kan bisa macam-macam. Yang penting tetap konsisten di situ sih mas. Iya. Dengan konsisten itu juga pastinya nanti kan istilahnya bakal ke bawah terus ketemu sama orang-orang yang juga satu minat gitu. Kalau konsisten kan kita secara nggak sadar notice ya. Notice sama yang minat kita ketemu mana. Kalau tadi yang Taruna Liar itu berarti itu benar-benar terbuka buat siapa aja? Terbuka buat siapa aja tapi under 25. Oh kenapa tuh mas? Kenapa under 25? Saya jadi nggak bisa masuk ini. Kenapa? Ada masalah apa sama orang-orang yang umurnya udah 30? Sebenarnya nggak ada masalah sih, tapi masalahnya lebih susah ngasih taunya aja. Gitu. Nggak lebih ngasih kesempatan buat teman-teman yang nggak bisa kuliah. Iya dia
punya jalan yang panjang lah. Oh, berarti itu kayak Taruna Liar itu semacam movement ngumpulin anak-anak muda yang punya yang mau aja, yang mau belajar di dunia perfilman itu nanti berarti bakal dilibatkan di proyeknya Sure gitu. Jadi Taruna Liar itu pas kita masuk pertama kali mereka akan dikasih lebih ke sharing ya, materi yang kita kasih itu bukan kita menggurui juga, kan kita juga masih belajar tentang step-step dalam proses pembuatan karya video atau film. Nah dari setelah mereka ikut masing-masing kelas itu dari produser terus ada penulisan naskah, sinematografi, editing dan lain-lain. Nah setelah itu mereka akan terlibat di project. Nah, entah mereka jadi support kru produksinya Sure. Begitu dia ikut project yang komersil dia akan dapat benefit juga. Jadi fair aja. Nah dari situ misalnya dia support temannya siapa, jadi itu lebih kayak trialnya lah. Nah setelah mereka trial di situ mereka akan dikasih challenge buat final project. Final project mereka ini masing-masing orang harus bikin satu film. Oh gitu. Jadi batch 1 ini kan udah batch 2 mau buka batch 3 nih sebentar lagi. Udah opening sih. Nah yang batch 1 ini ada 10 karya film dari teman-teman batch 1. Yang batch 2 ini lagi bikin film, masing-masing lagi bikin film. Tapi pasti pas mereka produksi bakal ketemu banyak dinamika. Kita mau mengakselerasi itu, kalau berantem sekarang deh. Dia berantem pas bikin project kerjaan, harusnya ke karir kan. Itu total udah berapa, ada berapa orang yang gabung di batch 1? 1 sama 2 udah 20 kan. 22 sih, cuma kan ya balik lagi ya setelah jalan waktu masih ada yang bertahan. Itu beneran nanti semuanya masuk itu bakal istilahnya apa ya, dipakai, diberdayakan, itu apa nanti ada yang kayak ada seleksinya? Nah yang batch 1 setelah mereka selesai, mereka bikin PH. Oh bikin PH? Jadi jadi partner kerja sama kita juga. Jadi begitu ada project bantuin dong. Dan mereka jadi punya tahu mau ngapain, jadi kebuka. Ya siapa tahu mereka bisa hidup dari PH mereka juga. Itu dari 20 orang itu mayoritas kecenderungannya mana? Ada yang macam-macam mas. Ada yang sukanya nulis, ada yang sukanya bisnis, ada yang sukanya apa ya? Apa namanya? Kamera, directing, itu macam-macam sih. Sebenarnya kan yang di situ yang mau kita sampaikan proses ini tuh bukan semua kameramen. Kameramen nggak ada gaffer lighting juga gambarmu nggak bagus gitu. Kalau nggak ada makeup artist ya nggak, mukanya berminyak, nggak ada wardrobe ya bajunya nggak sesuai, nggak ada artistik ya. Jadi kayak semua elemen di dalam itu tuh butuh. Nggak ada produser yang ngurusin duit ya makanya bingung nanti. Jadi semua latar belakang bisa masuk enaknya gitu. Kalau Mas Revio sendiri lebih condongnya kemana berarti? Kalau di film itu kan berarti, sebentar, di film itu berarti ada berapa itu? Bisa jelasin dulu nggak? Ada berapa istilahnya apa ya? Departemen itu? Wah banyak mas. Ada produser, ada talent koordinator, ada yang location manager dari lokasi. Itu sebenarnya bisa kalau bisa produksi kecil bisa dirangkap. Terus dari sisi grafik ada director, ada sutradara, asisten sutradara 1, sutradara 2. Biasanya dibagi tugasnya. Kalau yang sutradara 1 bisa jadi sebenarnya opsi ya. Bisa dia yang 1 yang ngurusin jadwal, yang 2 ngurusin adegan, bisa, atau bisa juga 3, bisa second. Jadi tergantung seberapa besar produksiannya. Terus ada tim kamera, asisten kamera, ada tim sound, ada pencahayaan, lighting, giver gitu, yang ngatur set cahayanya kayak gimana, ada artistik yang nge-set tempatnya kayak gimana, ada artistik tuh ada wardrobe-nya, ada make-up-nya, terus ada tim editor juga. Tapi kalau dikumpulin semuanya ya bisa ratusan, cuman kan kita menyesuaikan sama kemampuan juga ya. Kalau yang dilihat yang udah master yang di sana sekali produksi bisa berapa ratus orang, berapa puluh kali, nah itu koordinasinya udah susah lagi itu. Kalau tim yang segitu banyak itu berarti udah kebentuk spesialisasinya gitu maksudnya. Maksudnya kayak orang ini yang bisa di project ini jadi manajer, jadi produser, jadi seorang produser gitu, entah produser lokasi apa yang dari segala macam itu. Berarti dia emang punya skill produserial gitu. Misalkan ada project selanjutnya, ya berarti bakal lagi produser lagi atau bisa kayak rolling departemen gitu bisa. Jadi ini di Taruna Liar ya. Kalau di Taruna Liar misalnya sekarang di produser besok jadi kameramen ya bisa aja.
Kan balik lagi ke kapasitas setiap orang masing-masing ya. Misalnya kalau saya sendiri kalau di project kadang jadi produser, kadang jadi kamera, kadang jadi koloris. Gitu. Jadi hobinya ada banyak nih. Cuma mainnya di produser. Cuma begitu kameranya kosong nih nggak ada yang bisa backup, mau dong bosan nih produser terus. Terus atau ada yang bikin karyanya gambarnya belum diwarnain, mau dong warnain. Jadi lebih kayak apa ya, part 2 part ini jadi kayak refreshingnya saya. Mungkin teman-teman yang lain juga punya hal kayak gitu juga. Kalau Mas Fred biasanya lebih condong kemana produser itu? Kalau lebih seringnya sih diceburinnya ke produser, nggak ada yang ngomong lagi soalnya. Kalau produser berarti lebih bertanggung jawab menyeluruh gitu ya? Keberlangsungan proyek yang jadi atau selesai. Nah, merealisasikan lah. Termasuk itu kayak bikin apa namanya, kayak rincian kebutuhan budgetnya gitu. Iya, dari budgeting plan, dari MOU ke talent, ke lokasi, terus scheduling juga, kan semuanya berhubungan sama budget tuh. Terus ada ya buat backup plannya juga dipikirin, krunya, macam-macam. Cuman jadi pas hari biasanya lebih memastikan aman aja. Oke, kalau ngomongin soal budgetnya Mas. Iya, ini takut nih. Misalkan mau ada seorang klien mau bikin sebuah iklan gitu. Itu untuk bikin suatu produk video iklan yang sesuai sama yang dipengen itu, minimal butuh budget berapa? Gini maksudnya, ini kan nanti pasti jawabannya Mas Fred kan bakal tergantung ini dan kita mungkin bicara itu aja. Budget minimalnya gitu biar produknya itu nanti yang nggak yang perfect banget, tapi juga nggak yang asal-asalan. Kisarannya di angka berapa? Waduh, bikin ada 2 ini sih concern, mau fokus ke quality visual atau mau fokus ke story. Kalau misalnya gimana tuh? Kalau misalnya story-nya dikuatin, visualnya mau rela dikurangin, budgetnya segini. Jadi kan kita kalau ngejar semuanya, realisasi anggarannya kan pasti bengkak. Kalau menyebut angkanya, biasanya amannya sih sekitar di angka 5 itu udah bisa produksi. 5, 15, ya sampai ratusan tuh kasih bisa. Nah itu kan dari budget itu harus menyesuaikan konsepnya yang kayak dipengen. Jadi kalau misalnya dengan anggaran yang ada 5 mau dibuat proper, ya konsepnya menyesuaikan. Konsepnya berarti Disederhanakan, mungkin dikuatin ke ceritanya, diminimalisir teknisnya, diminimalisir orangnya. Dikuatin di ceritanya itu berarti kita nggak terlalu pakai banyak lokasi, nggak terlalu banyak talent. Utamanya kan di story, film pesan yang mau disampaikan, bukan di kualitas gambarnya. Kalau kita mau untuk kebutuhan apa ya, misalnya promosi atau itu kan kalau misalnya mau diproduksi secara ini biar kita kuatkan di message yang mau disampaikan. Gitu message-nya udah kena, produksi kayak apapun bisa nyampe. Nah, biasanya kalau produksi dinaikin itu kan udah ada hubungannya sama identity brand, market brand, nah itu mempengaruhi itu baru anggarannya. Jadi kalau UMKM mau buat konten murah, kuatkan konsepnya. Iya, kuatin konsepnya, terus strategi komunikasinya, baru ngemasnya gimana. Jadi kalau mikirnya kemasannya dulu, nah itu berdebat nanti. Itu tadi kalau soal video berarti ya? Iya, video. Kalau film itu kan seringkali berangkatnya kan dari kita dulu. Nah, dari idealismenya Sure kan. Kalian udah punya konsep cerita seperti apa, udah dibikin budgetnya seberapa, akhirnya baru nyari sponsor tadi. Nah, dari sekian project film pendek yang udah pernah digarap nih, rata-rata di berapa? Sekitar 12 sampai 14. Itu yang untuk apa ya? Kita pretelin komponen biayanya tuh gimana? Jadi dari pertama yang di breakdown dari naskah harinya dulu. Kita mau produksi berapa hari? Iya. Hari itu nanti menentukan semua total elemen di dalamnya. Karena hari kan jadi pengalinya berarti. Iya. Hari kan benar-benar hari.
setelah harinya dapat di breakdown lagi dalam satu hari itu ada berapa lokasi generalnya. Sebelum lokasi deh, setiap hari itu ada berapa talent dan ada berapa kru yang terlibat. Dan dia syuting berjam berapa sampai jam berapa, makan berapa kali, total kru berapa, total talent berapa, dicari kali yang buat konsumsi. Terus lokasinya ada berapa, transportasinya ada berapa, equipmentnya ada apa aja, selama 3 hari itu ditotalin lagi. Terus apa lagi ya? Talent, lokasi, artistiknya gimana, audionya gimana, sampai itu produksi semua selesai. Budget itu kan biasanya nggak cuma ada budget di produksi, juga ada budget di post pro, editing tuh kayak misalnya kita butuh tools apa aja di editing, atau di editing mau ada konsumsinya atau enggak, itu balik ke kebijakan sih sebenarnya. Terus perlu orang eksternal partner buat misalnya sound butuh mixing di luar gitu, juga nanti menyesuaikan lagi. Kalau di pra produksinya ya paling survei, terus casting, misalnya butuh casting buat beli makan, buat nyakin tempat, atau misalnya mau workshop itu latihan mau ngasih makan talentnya berapa kali, itu dihitung semua baru di total. Itu berarti kan termasuk itu nggak kayak misalnya itu kan tadi biaya teknis banget lah ya untuk meng-cover produksi sekian hari itu. Yang akhirnya nanti jadi biaya yang dalam tanda kutip dibebankan ke sponsor itu udah termasuk itu belum, kayak ide cerita waktu. Kalau film kita nggak ngecas. Oh gitu. Kalau film kan nanti endingnya setelah itu baru nyari. Oh. Nah berarti selain begitu itu kalau biasanya kru. Oh gitu. Nah berarti kayak misal orang yang nulis cerita yang mungkin lebih banyak terlibat di pre-produksinya itu, itu nanti dapat istilahnya uang jerih payahnya itu dari mana? Dibajetin juga. Oh. Jadi kalau misalnya kita bikin film kan ini dari kita sendiri itu belum sepenuhnya masuk ke industri film yang bisa menghasilkan uang. Jadi masih kolektif lah. Jadi kalau yang dari ini beda sama yang brand ya. Kalau yang service ke brand itu kan kita udah langsung dapat budgeting yang bisa kita plot nih kru yang terlibat siapa aja, bayarannya berapa udah bisa masuk itu. Nah kalau yang film biasanya kepala utamanya itu dari kita, dari Sure, yang di situ kita nggak nulis anggaran budgeting bayarannya kita. Kita ngajak membayarnya untuk tim eksternal. Teman-teman yang terlibat di luar kan harus dibayar juga, biarpun mereka ini project support. Nah itu kita anggarin. Cuma kan ini bukan project komersil, mungkin bayarannya nggak sama kayak waktu project komersil gitu. Itu balik lagi ke negosiasi, misalnya nggak mau ya udah, tapi kita butuh dia, ya udah tetap dibayar gitu misalnya. Nah itu kan pengaruhnya kan ke total anggaran tuh mas. Total anggaran itu yang mungkin ini realistis nggak ya? Kalau nggak bisa, ganti orang apa ganti apa turunin yang lain gitu. Itu baru didiskusiinnya setelah semua kekumpul. Kalau yang kemarin yang TBB itu 3 bapak itu yang terlibat sama kita kan masih rata-rata entry level juga. Kita juga termasuk yang baru pertama kali juga. Talentnya baru, talent tuh nggak semuanya pernah syuting. Banyak yang baru pertama kali juga. Terus teman-teman produksi kita dibantu teman-teman kampus juga. Nah yang nggak bisa kita potong jauh itu part DOP misalnya. Kita susah nih nyari teman-teman Semarang yang emang passion dan fokusnya ke DOP. Mungkin karena kita juga belum punya referensi banyak. Kita ngajak teman-teman isi. Kan teman-teman isi juga harus dibayar gitu ya. Nah terus equipment Semarang nggak ada barang-barang yang ready. Kita cuma punya link networknya di Jakarta. Mereka mau sponsor ya, ada sponsor datang ke sini. Jadi lebih ke menyatukan semua network yang kita punya sih. Semakin banyak networknya semakin realistis nanti jalannya. Nah itu ketika filmnya udah, itu kan berarti istilahnya biaya yang tadi dibutuhkan buat memproduksi satu film itu dibebankan ke kita nyari produser nih, siapa yang mau diajak kerjasama gitu kan. Setelah akhirnya jadi filmnya jadi nih, itu nanti kalau kita bicara PH yang lebih besar kan film itu bisa cari uang dari putar di bioskop, bisa putar di streaming online gitu-gitu. Kalau di kelas yang sekarang Sure berada, itu gimana tuh? Istilahnya kita nyuruh si film ini nyari uang tuh gimana?
Ini yang kalau yang di case ini film ini nggak punya uang di kita. Oh gitu. Ini dananya dana komersil. Jadi film ini tidak bisa dikomersilkan dari kan kita waktu itu di support juga atau ditawarin dari Bintang. Dari Disutar itu nawarin untuk bikin dua film ini. Akhirnya kan ini jadi proyek bersama. Kalau dua film itu berarti yang Pusaran sama Tiga Babat. Cuma yang Pusaran ini akhirnya kita pecah lagi biar jadi omnibus, jadi ngajak teman-teman Semarang yang lain. Nah di sini film itu kan tidak boleh komersil, jadinya ya paling film ini endingnya untuk pemutaran yang untuk teman-teman di Semarang atau nanti mau dimasukin festival juga. Ini lagi proses mencari jalannya sih. Oh gitu. Jadi distribusinya yang masih kita pelajarin sebenarnya. Karena kan pertama kali juga ya. Pertama kali juga, jadi kita masih ngulik juga nih. Oke. Tapi sebenarnya sepengetahuan Mas Frevio, misalkan kita bicara istilahnya pendanaannya bukan berasal dari tadi yang kerjasama yang kemarin itu, yang lebih umum gitu lah. Dari swasta ya. Dari swasta gitu. Harus balik kan duitnya. Nah itu nanti opsi yang bisa diambil tuh apa aja? Opsi yang belum kita lakuin juga nih, tapi kita baru mempelajari ya. Pertama bisa masuk ke pemutaran independen juga, kolektif yang ada dan ada tiketing, tapi mungkin ya pemutarannya nggak bakal sebesar yang masuk ke bioskop. Jadi pas produksinya juga harus mikirin ini kira-kira perputarannya kemana. Jadi sebelum produksi film dimulai, emang sebaiknya sih udah mikir mau kemana nih filmnya. Kalau yang kita lakuin kemarin kita belum sampai ke tahap itu. Dia udah jadi baru mikir. Nah yang lagi mau coba kita develop sekarang kan lagi rencana kayak film dokumenter yang mau di develop di dekat-dekat ini. Ini kita lagi coba mapping nih mau bisa kemana ya filmnya, bisa masuk festival mana, bisa jadi apa, bisa kan sekarang opsinya ada OTT juga ya. Iya. OTT juga bisa masuk. Nah itu proses menuju ke sananya gimana, masih dalam tahap belajar untuk yang hal ini nih. Kita juga penasaran sih, semoga bisa sampai sana ya. Oke. Kalau kita bicara proyeknya Sure Pictures sejauh ini nih Mas. Menurut Mas Frevio sebagai penggiat di dalamnya gitu. Proyek Sure yang menurut Mas Frevio paling sukses itu apa? Yang mana? Entah mungkin dari kepuasan pribadi kreatornya atau mungkin dari feedback kliennya. Manusia nggak pernah puas ya Mas. Saya aku bingung ya. Ya benar, mindsetnya emang harus gitu Mas. Iya. Emang seringnya gitu ya. Tapi kalau bisa di peringkat gitu yang kayaknya pas bikin ini nih saya dulu ini banget nih, puas banget nih, paling melegakan gitu. Hasilnya tuh bagus gitu. Ya kadang ada yang puas, ada pihak yang nggak puas, nggak semua terpuaskan lah masih sejauh ini. Cuma kalau yang paling sering kita pakai buat kita maju kemana-mana tuh ya paling project. Ada satu iklan buat Bang Jateng juga, terus ada satu iklan, satu film dokumenter yang kita tentang kopi. Itu perjalanan prosesnya sih yang bikin saya puas, belum tentu 100% di hasilnya juga. Terus ada yang sama brand-brand jadinya kayak reality show gitu, biarpun menurut orang visualnya masih biasa ya mungkin ya. Cuma proses yang dilewatin saya puas. Saya lebih fokusnya ke proses sih soalnya. Oke. Kalau project yang saat ini lagi jalan Mas di Sure itu apa? Lagi bikin apa gitu? Lagi bikin terdekat ini sih kemarin lagi bikin live streaming undian bank gitu ya. Ini lagi proses post produksi, terus lagi bikin promo buat pesawatnya ekspedisi, logistik, terus ada apa ya? Ada satu film yang belum dimunculin nih. Udah selesai. Tapi belum launching gitu. Launching sama band Semarang. Belum bisa diumumin. Bisa. Bisa. Bandnya Good Morning Everyone. GM itu Semarang ya? Semarang. Saya baru tahu malah kirain Jogja. kirain Jogja GM itu. Iya. Iya, dia promo yang album ini dibikin satu film. Yang tahun lalu kan kita bikin web series. Itu mau launching kapan rencana? Ya insya Allah dalam bulan-bulan ini lah, dalam bulan terdekat ini lah. Gitu. Ini teman-teman lagi pada roadshow ya. Oke, terakhir Mas Frevio nih. Pertanyaan terakhir nih. Selain pandemi, menurut Mas Frevio ya, selain pandemi, kondisi apa yang selama ini
jadi semacam penghambat buat industri film lokal buat berkembang? Itu apa menurut Mas Revio? Mindset sama support sistemnya. Nah, gimana tuh? Jadi kadang-kadang banyak teman-teman yang ini bukannya menjudge yang lain ya, lebih ke mindset yang dulu sempat saya pikir lebih enak freelance karena duitnya gede, tapi belum tentu sustain. Nah dari situ awalnya dari pikiran itu saya mikir, ternyata orang kreatif harus mikir sisi sustainability perusahaannya juga nih, biar dia bisa panjang. Harus belajar model bisnis, harus belajar finansial juga, harus belajar gimana nge-develop bisnisnya. Kalau misalnya setiap project langsung dibagi dan habis kan pasti untuk space mereka buat inovasi kan berkurang. Iya, betul. Space mereka buat scale up berkurang. Nah, mungkin mindset itu yang teman-teman mulai pelan-pelan. Kalau yang dari kita rasain sih, kita memulai dengan menggaji diri sendiri, supaya kita punya spare anggaran untuk berinovasi, supaya kita bisa makin naik level. Itu gak ada salahnya sih. Jadi nggak harus semua diukur dari gaji gede di awal. Ini berarti juga mindset yang masih selalu ditanamin sama di teman-teman Sure juga gitu ya? Iya, soalnya emang goalsnya kan maksudnya kita mau di Semarang terus, kenapa nggak Semarang yang keluar? Itu kalau dari sisi bisnis ya. Kalau dari sisi lain sih support system dari sekitar, soalnya sebenarnya kan kalau misalnya industri ini bisa naik, yang keangkat kan identity kota ya. Iya, betul. Identity kota ikut naik, mau nggak mau tanpa sadar, itu identity naik itu bakal banyak yang ikut naik, misalnya tempat wisata, lokal kreator atau produk lokal itu bisa ikut naik. Betul, termasuk bagian dari promosi juga. Saya nonton waktu itu kan sempat rame yang waktu preman pensiun itu Mas. Itu saya nonton itu jadi pengen banget pergi ke Bandung. Karena kayak terpapar terus gedung sate, support system kayak area-area perwisata di Bandung itu kayak keren ya, kayak pengen banget ke Bandung gara-gara nontonin itu. Soalnya setiap orang begitu dia bikin pertama belum tentu langsung bagus kan. Iya, dia perlu waktu lebih buat membuktikan diri. Jadi kalau adanya support system bisa bikin ekosistemnya naik, berkembang, kayaknya bakal lebih bagus sih. Oke. Nggak harus pandemi doang. Oke, terima kasih Mas Revio atas waktunya, atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang nonton episode kali ini. Buat teman-teman Koperasi UKM yang nonton, terima kasih udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalau kalian suka sama konten-konten jenis koperasi, selalu dukung dengan komen, like, dan subscribe channelnya. Terima kasih, saya Galih pamit. Sampai jumpa di podcast Ceritaku episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.